sebetulnya semuanya naik, tapi ada pergeseran dukungan gitu. Ada apa di situ? Nanti kita bisa diskusi, Mas. Kira-kira sementara ya, dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Anies akan naik ya. Tapi dugaan saya nggak tinggi, paling hebat 5%. Gitu. Oke. Karena kenapa? Karena mungkin juga sebagian dari pemilih Anies itu pergi juga. Itu yang saya sebut ya, kelompok-kelompok Islam politik mungkin akan berpindah ke Pak Prabowo gitu. Jadi yang dibawa oleh PKB sekian, tapi saat yang bersamaan mungkin ada sekian juga yang pindah ke Pak Prabowo gitu. Makanya kan saya katakan ya yang paling hebat itu 5%. Oke, paling mentok adalah kenaikan elektabilitas Anies di angka 5%. Masih belum bisa mengejar ya, Bang Rey ya, untuk elektabilitas Prabowo dan juga Ganjar. Dalam konteks itulah saya mengatakan tadi kan, mungkin bagi Caimin itu menang dalam Pilpres itu bonus besar lah, gitu ya. Tapi kalaupun tidak menang Pilpres, dia tetap menang gitu. Tentu itu yang selama ini apa yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem menunjukkan hasil yang signifikan. Tentu ini yang menjadi catatan penting. Apa yang selama ini digoreng ya, apa yang selama ini menjadi insinuasi itu nggak terbukti ya. Ini menunjukkan bahwasanya Anies berangkat dari nomor 3, naik nomor 2, naik nomor 1, dan tentu kita berharap ini konsisten dan semakin lama seperti snowball effect ya. Tambah naik dan kemudian sampai di Februari 2024. Ya, nadi itu kami rasakan ketika kami melakukan safari bersama Pak Anies ya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah gelombang besar bagaimana emosi publik itu hadir bersama Pak Anies. Pada tahun 2024, beliau kan sudah sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses untuk masuk ke rumah Aceh. Tahu kan kalau rumah Aceh itu pintunya kecil. Jadi pintu kecil memang sulit untuk masuk ke rumah Aceh, rumah adat Aceh, karena filosofinya pintunya kecil. Kenapa kecil? Karena memang tidak mudah untuk masuk itu. Tetapi ketika sudah berada di dalam ruangan rumah Aceh, maka itu akan lebih luas. Dan ada dinamika, ada pembicaraan di kamar tertentu, ada pembicaraan di Seramo, ada pembicaraan di halaman luas, yaitu itu akan beda-beda substansinya. Fenomena meroketnya elektabilitas Anies Muhaimin merujuk pada 2 survei. Dikutip dari republika.co.id, Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru elektabilitas 3 calon presiden Capres pada periode November 2023. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 37,5%, Anies Baswedan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Meski demikian, elektabilitas Prabowo mengalami sedikit penurunan ketika disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang tadinya 37,5% menjadi 36,2%. Namun, itu masih lebih tinggi dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lewat surveinya, pasangan Anies Muhaimin mengalami penguatan elektabilitas menjadi 34,1%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud dalam tren menurun dengan angka elektabilitas terbaru sebesar 27,1%. Survei terbaru digelar IPO pada 10-17 November 2023 terhadap 1.400 responden. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,50% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah menilai Prabowo Subianto sulit terbendung di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo akan tetap unggul karena faktor basis suara yang semakin kuat.
Prabowo Subianto saya kira masih tetap terunggul karena Prabowo masih punya basis suara yang cukup kuat. Dia adalah kandidat di 2009, 2014, 2019. Artinya bahwa peluang Prabowo punya basis suara yang tetap bertahan sampai 2024 cukup besar. Ditambah Gerindra adalah pemenang pemilu karena posisi hitungan suara Gerindra dapat posisi peringkat kedua, meski di parlemen di posisi ketiga, kata Dedi kepada republika.co.id pada Senin 20 November 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan kuatnya basis Prabowo Subianto, peluang Prabowo Subianto untuk menang terpilih di Pilpres 2024 sangat besar. Situasi itu saya kira membuat peluang Prabowo Subianto terpilih di 2024 cukup besar, sepanjang memang bahwa kerja-kerja Prabowo tidak dikalahkan Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar. Kalau Ganjar Pranowo saya kira cukup rasional, kalau gagal atau bahkan tidak lolos di putaran kedua, karena Ganjar Pranowo sekarang ini sedang berebut suara dengan Prabowo Subianto, sama-sama memperebutkan pengaruh Jokowi. Dan sudah jelas sebagian besar pemilih Jokowi mulai bergeser ke Prabowo, katanya. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru elektabilitas 3 calon presiden capres pada periode November 2023. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 37,5%, Anies Baswedan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Meski demikian, elektabilitas Prabowo mengalami sedikit penurunan ketika disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang tadinya 37,5% menjadi 36,2%. Namun itu masih lebih tinggi dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lewat surveinya, pasangan Anies Muhaimin mengalami penguatan elektabilitas menjadi 34,1%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud dalam tren menurun dengan angka elektabilitas terbaru sebesar 27,1%. Survei terbaru digelar IPO pada 10-17 November 2023 terhadap 1.400 responden. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,50% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurniasah menilai Prabowo Subianto sulit terbendung di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo akan tetap unggul karena faktor basis suara yang semakin kuat. Prabowo Subianto saya kira masih tetap terunggul karena Prabowo masih punya basis suara yang cukup kuat. Dia adalah kandidat di 2009, 2014, 2019. Artinya bahwa peluang Prabowo punya basis suara yang tetap bertahan sampai 2024 cukup besar. Ditambah Gerindra adalah pemenang pemilu karena posisi hitungan suara Gerindra dapat posisi peringkat kedua, meski di parlemen di posisi ketiga.